Tuh kayak di Taiwan tuh kayak apa ya, bojomu bojoku gitulah istilahnya. Meskipun ini tidak semuanya. Temanku hamil, setelah hamil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Dan di video kali ini saya akan bercerita tentang story TKW ya. Dan kali ini saya menceritakan tentang story sahabat saya sendiri ya. Sahabat saya sendiri yang udah lama nggak pernah ketemu, dan ketemu di medsos. Kebetulan dia tahu di salah satu channel teman aku dan DM teman aku dan menghubungi aku gitu ya. Setelah itu bercerita-cerita tentang kabar, tentang keadaannya. Terus begitu dia bercerita, saya shock. Saya di sini tidak ingin membuka aib siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan atau dengan kisah ini itu bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman ya, teman-temanku, sahabatku, BMI, Hong Kong atau Taiwan dimanapun berada yang pastinya ya. Selalu hati-hati ya dalam mengambil sikap. Nah begini ceritanya, begini intinya ya, saya mau tanya ya teman-teman ya yang di Taiwan, jangan tersinggung ya, karena ini sudah sudah seliwer-seliwer di FYP kayak gitu, kayak di Taiwan tuh kayak bojomu bojoku gitulah istilahnya. Meskipun ini tidak semuanya gitu loh, tapi banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi kalian pasti tahu apa yang akan saya katakan dan saya ceritakan ya, seperti itu ya. Nah begini langsung saja ya, ini ceritanya seperti ini ya. Aku punya teman ya, sebut saja si A gitu ya. Udah lama nggak tahu kabarnya, dan setelah itu aku tanya-tanya ya, aku saling bercerita tentang keadaan kita masing-masing, kabar kita masing-masing, dan setelah itu aku tanya ke dia bahwa setelah dulu kan kerja sama-sama di Hong Kong gitu ya, terus pada pulang ke Indonesia dan kehilangan kontak ya, terus pada akhirnya aku dipertemukan di medsos gitu, dan akhirnya menghubungi aku, dan dia bercerita bahwa dulu itu setelah aku nikah, dia juga nikah, nggak jadi nikah gitu ya, terus akhirnya dia menikah dengan yang lain gitu ya, karena emang calon suaminya itu lebih memilih wanita lain padahal sudah niat nikah, dan akhirnya dia menikah. Kemudian temanku memutuskan untuk pergi ke Taiwan ya, bekerja selama beberapa tahun gitu ya, dan kemudian setelah bekerja dia inisiatif untuk membawa suaminya ke Taiwan ya. Setelah di Taiwan kemudian ya namanya kita berhubungan suami istri ya, namanya suami istri ya nggak apa-apa ya. Terus akhirnya temanku hamil, setelah hamil pulanglah ke Indonesia gitu, pulang dulu, dan suaminya masih melanjutkan bekerja di sana. Terus sampai temanku melahirkan dan usianya mungkin anaknya sudah besar gitu, temanku ya, suami temanku itu nggak balik-balik ya, kirimannya tetap lancar jaya ya, tetap dikasih nafkah, terus bikin apa ya seperti tidak ada apa-apa ya, seperti itu. Dan tiba-tiba pada suatu hari ya, itu anaknya udah gede ya, sekarang anaknya udah TK, nol kecil kalau nggak salah, atau PAUD kurang tahu ya, yang udah TK kayaknya ya itu kan. Suatu ketika ada seorang perempuan ya nge-WA teman aku tiba-tiba ngirimin sebuah video yang ingin menjelaskan memberitahu kepada teman aku bahwa suaminya sedang bercinta dengan dia, dan ingin istilahnya ingin merebut lah secara terang-terangan gitu, karena suaminya udah
jadi pacarnya mungkin ya. Terus kemudian temanku itu bertanyalah ke sang suaminya bahwa yang pasti kan temanku shock gitu ya. Terus bertanyalah ke suaminya, oh mas mungkin ya, apa di sana itu punya pacar atau gimana, dan suaminya bilang sumpah-sumpah. Dan kemudian temanku tunjukin itu videonya, dan apa yang terjadi, suaminya tidak bisa berkata apapun. Terus pada akhirnya temanku itu sakit hati dan memutuskan untuk bercerai ya, bercerai. Tapi yang suami dan orang tua sang suami, mertuanya ya maksudnya, nggak mau gitu yo, ingin bertahan. Saking temanku juga apa ya, punya teman lah, teman sih sebenarnya, kalau teman ya teman gitu ya. Ya mungkin teman di medsos juga sih, nggak ada hubungan apa-apa. Terus mungkin bercerita bahwasannya dia sudah cerai kayak gitu. Dan pada akhirnya temanku itu memutuskan untuk menikah. Sebenarnya sih dia tidak memutuskan untuk menikah, tiba-tiba itu temennya itu bilang suka gitulah, namanya orang lagi galau mungkin ya. Terus temennya itu bilang bahwa akan menikahi dia gitu. Terus akhirnya ya mungkin diiyahin ya, dan akhirnya itu menikah lah. Setelah menikah ya beberapa bulan, aku juga dikasih tahu, aku tahu dia menikah ya, cuman kan aku kan dikasih taunya mendadak gitu ya. Kok tiba-tiba habis cerita ya gitu, kok tiba-tiba kok mau nikah aja kayak gitu ya. Sedangkan tuh anaknya itu belum pernah tahu bapaknya yang asli sana, maksudnya yang di Taiwan, yang udah selingkuh sama wanita lain gitu ya. Menikahlah beberapa bulan ya temanku ya. Setelah itu menikah. Oke, kemudian temanku itu, sahabatku itu menikah. Setelah menikah ya dia buka usaha ya, jual sate atau apa, karena kebetulan temanku punya toko gitu ya. Akhirnya 3 bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan, karena aku selalu kontak sama dia ya, pengen tahu kabarnya gimana. Dan alhamdulillah itu suaminya sayang banget sama anaknya, karena emang anaknya tidak pernah tahu sama sekali sentuhan atau mungkin kalau di telepon mungkin ia tahu ya, tidak pernah digendong sama ayahnya, tidak punya sosok ayah yang nyata gitu ya. Jadi suaminya yang baru itu sayang banget ya, yang pasti itu terlihat baik sekali gitu loh ya, baik sekali. Dan kemudian beberapa bulan kemudian sang suaminya itu memutuskan untuk bekerja, karena sang suaminya itu mungkin TKI Malaysia dan kembali ke Malaysia untuk cari modal ya gitu ya, beberapa bulan gitu. Setelah beberapa bulan itu kan aku udah nggak tahu, aku cuman apa ya, dalam hatiku kok gini ya, cuman aku nggak mau ngomong banyak ya. Dan beberapa bulan kemudian, nah sekarang ini ternyata temenku itu hamil ya, hamil. Dan tiba-tiba dia update status gitu ya, aku tanya kamu di mana, gini kabarnya gimana. Ternyata dia mau melahirkan, dan kebetulan dia juga berada di Jakarta. Kenapa kok berada di Jakarta? Karena anaknya itu punya sakit ginjal apa gitu, mau dioperasi, jadi harus di Jakarta. Dan kebetulan juga temenku itu hamil besar, dan suaminya itu sudah ngeblok nomor WA-nya sejak mungkin sejak berada di mana, di Malaysia itu sudah langsung diblok. Jadi suaminya yang di sana tidak tahu mungkin ya kalau istrinya sedang hamil ya. Jadi sekarang temanku sembari menunggu anaknya jadwal operasinya kapan, dia juga mau melahirkan dalam keadaan sendirian di Jakarta. Dia hanya tinggal di yayasan tanpa keluarga gitu ya. Aku tuh sangat sedih banget ya, mau nolong gimana jauh gitu, mau nemenin juga kita jauh gitu. Aku hanya bisa ngasih support gini. Dari kisah ini saya tidak tidak ingin kayak membuka aib, atau karena saya tidak
menyertakan nama atau siapa, yang jelas itu teman saya. Dan di sini ya perlu diambil pelajaran bahwasannya ya, hati-hati ya namanya apa ya, gimana ya ngomongnya, gimana ya, untuk laki-laki ya tolong ya, janganlah kayak gitu ya, menyakiti perempuan kayak udah dicariin pekerjaan malah selingkuh kayak gitu. Terus yang satunya lagi itu udah tahu kalau istrinya itu sakit hati sama laki-laki, inginnya mendapatkan yang lebih baik, malah ditinggal gitu loh. Miris banget sih. Cuman di sini saya ingin menyampaikan, ketika kalian itu bercerai, janganlah buru-buru nikah hanya karena mengejar sakit hati, ingin menunjukkan bahwa aku juga mampu nyari laki-laki lain gitu ya. Karena kalian masih terluka dan kalian mengenal orang baru, meskipun itu teman-teman, kalau cuma di medsos saja, kita tidak tahu karakter yang sebenarnya gitu ya. Terus mau aja nggak diajakin nikah dan ujungnya ditinggalin. Siapa yang sakit? Siapa yang menderita? Ya kita ya sebagai perempuan, apalagi dalam keadaan hamil. Seperti itu. Yang intinya ya, kalau udah memutuskan untuk menjanda, perbaiki hati dulu, lukanya supaya mengering dulu lukanya. Jangan membuka hati terlebih dahulu. Ya kalau mendapatkan yang lebih baik, kalau tidak seperti itu akhirnya gitu. Saya harap jadi perpanjang dulu jandamu daripada nanti malah menyesal kayak gitu ya. Semoga dari kisah teman aku ini bisa buat pelajaran untuk teman-teman semuanya. Jangan terlalu memutuskan sesuatu dengan cara emosi atau apapun itu ya, supaya ujung-ujungnya tidak merugikan kita sendiri ya gitu. Jadi untuk laki-laki yang di luar sana seharusnya itu tahu dirilah. Masa dicariin kerjaan istrinya dia malah sama wanita lain. Terus itu juga laki-lakinya itu jangan kok bisanya nyakitin sampai kayak gitu ya. Udah tahu dia itu udah terluka sama suaminya, terus mau nikahin, tujuannya apa gitu. Udah nikahin terus istrinya hamil malah kabur, nggak tahu entah di mana rimbanya. Kenapa sih kok jahat gitu ya. Sepenggal cerita dari aku tentang kisah-kisah TKW ya, yang mungkin bisa jadikan pelajaran buat teman-teman semuanya. Ini bukan untuk membongkar aib atau apapun. Tujuan saya ingin buat pelajaran bagi teman-teman semuanya supaya lebih hati-hati dan jangan gegabah ya. Sayangi diri kalian ya, jangan sampai disakiti sama orang yang memang belum benar-benar kita tahu betul atau mengenal betul ya teman-teman ya. Dan saya berharap doanya untuk teman-teman semuanya ya. Semoga teman saya bisa melahirkan dengan selamat ya, karena teman aku kemungkinan lahirnya sesar gitu ya. Dan juga semoga anaknya operasinya lancar. Saya minta doanya dari teman-teman ya, semoga temanku bisa menjalaninya dengan ikhlas dan yang pasti permasalahannya segera terselesaikan ya. Dan yang pasti lahirannya lancar gitu ya teman-teman ya. Semoga cerita saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada ya. Salam cerdas ya, yang pasti jangan terbuai dengan rayuan laki-laki yang tidak bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada cerita bisa hubungi saya gitu ya teman-teman ya. Terus saya ucapkan terima kasih udah nonton video saya.
Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.